Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mudah-mudahan sehat selalu. Muhammad Ibnan tadi, mudah-mudahan teman-teman bisa berjodoh dengan orang dekat Al-Quran, orang-orang suara yang indah senantiasa melantunkan Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi rasulahu dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Suaranya masih nggak kedengaran ya? Cek cek. Alhamdulillah jelas Ustaz. Oh, alhamdulillah jelas. Mungkin jaringan teman-teman kita dengar dari Mbak Moderator aja. Kalau bisa tolong sampaikan. Oke, yang untuk masih putus-putus, mungkin silakan cari tempat dengan di server. Suaranya masih terdengar dengan jelas. Oke, baik. Melanjutkan lagi ya. Mungkin klik ya. Nah, lanjut ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa ummuddin. Salam rabbil baik. Allah Subhanahu wa taala serta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sampaikan salam rindu, salam sayang kita kepada makhluk yang benar-benar kita cintai di lubuk hati kita yang paling dalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Serta salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani wa akhwati fillah, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini, dan ini request dari panitia, yaitu yang akan menjawab pertanyaan dari mengapa dunia ini melelahkan. Dan saya yakin semua teman-teman dari sini tentunya mengalami hal-hal yang sedemikian rupa. Ikhwan wa akhwati fillah, saya mencoba menganalogikan bahwasanya hidup ini itu seperti sedang mengembara di padang pasir. Kita berjalan berpetualangan di padang pasir menuju kampung kita yang sebenarnya. Dan selama perjalanan ini tentu perjalanan melelahkan. Karena yang kita hadapi adalah pasir penuh dengan kegersangan. Dan kita berharap kita akan bertemu dengan oasis hilangkan dahaganya jiwa kita. Capek, kita berharap menghilangkan lelah dari kita tersebut. Namun, seiring perjalanan kita sering terjebak pada fata morgana yang sebenarnya itu hanya ilusi dan tidak ada. Kita terdistraksi, kita tergoda dengan fata morgana yang kita harap ketika kita kejar dan dapatkan fata morgana tersebut, menghilangkan dahaga kita, menghilangkan dahaga penderitaan, menghilangkan dahaga kegalauan, menghilangkan dahaga batin kita. Malah apa yang kita dapatkan, kita tidak dapatkan apa yang kita dapatkan hanya lelah. Yang kita dapatkan hanya tekanan, burnout, dan lain-lain semacamnya, ataupun hal-hal yang jenisnya, sifatnya adalah tekanan batin. Dan inilah yang akan kita dapatkan kalau yang kita kejar adalah fata morgana tersebut. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui juga bahwasanya hidup ini ketika kita ditakdirkan untuk hidup di bumi, maka sunnatullahnya yang harus kita ketahui, sunnatullahnya adalah bahwasanya ketika kita untuk ingin mendapatkan sesuatu, mewujudkan sesuatu, mendapatkan apapun itu kita cita-citakan, kita harus bermujahadah,
menderita, berlelah-lelah terlebih dahulu. Ada proses untuk mewujudkan sesuatu. Nah, di proses inilah kita benar-benar diuji dengan penderitaan, diuji dengan hal-hal yang membuat kita tertekan dan hal-hal yang sejenisnya, teman-teman. Berbeda dengan seperti yang dialami oleh datuk kita, nenek kita. Siapa dia tak lain adalah Islam dan bersama. Jika mereka berada dalam surga, sebenarnya sedikit penderitaan, kelelahan, dan hal-hal yang menyakit yang tersebut semuanya penuhi dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Apa yang kita inginkan kita dapatkan semuanya ada di surga. Maka kelak kalau kita di surga nanti kita tidak akan sedikit pun merasakan bosan. Mungkin kita berpikir makan yang enak kan kalau di dunia kan ada sampai titik enak ya. Mungkin titik sudah puas. Sampai di titik kita merasa kayaknya contoh kalau kita minum dahaga nih. Kanan dulu. Dua gelas ataupun 3 gelas hilang sudah dahaga kita, perasaan kita bosan mau lagi. Beda ya. Kita minum 2 gelas, 4 gelas, sampai 10 gelas ingin puas-puas kita pernah alami yang namanya kebosanan. Beda jika kita di ini. Nah, sebenarnya sudah isyarat kita sudah kasih isyarat seperti yang sampaikan nasib aja lagi. Minta dari teman-teman dulu dimatikan dulu mikrofon. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Ada isyarat-isyarat yang sampai kepada kita. Apa bunyinya adalah dalam Al-Qur'an 12 bunyi. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ya'matalul ladzi walau min qablikum. Apa artinya kata Allah? Apakah kamu akan uji? Jika bentuk pencapaian teman-teman, surga itu simbol jalan, kemenangan, simbol pencapaian akan kita dapat. Sampai Allah mengatakan, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Kamu akan menang, kamu diuji terlebih dahulu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Dan juga Allah sampaikan dalam surah An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir wa laisa lil insani illa sa'a. Dan manusia tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Usaha ini proses ini akan menggelarkan derita dan yang sejenis dengannya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 juga Allah sampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah suatu kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka sendiri. Artinya diri kita, hidup individu mengubah diri mereka sendiri lewat usaha, lewat proses, baru mereka berubah sesuai dengan apa yang diciptakan oleh mereka. Juga teman-teman, bahwasanya ketika kita mewujud sesuatu, apakah kita dan hakikatnya lebih tinggi, misalnya pencapaian tertinggi adalah surga. Itu misalnya kita ini ya pengen misalnya dapat gelar sarjana, pengen dapat suami yang soleh, pengen menguasai ilmu misalnya. Kita karena di balik di dalam misalnya kita punya harapan, harapan ini pasti punya
tua kita harap kita dapat nilai kumulatif. Jika kita masih tiga besar atau 10 besar terhadap siswa, orang tua kita ini kurang mampu. Jadi itu merasi minimal 10 besar perguruan negeri yang diidam-idamkan. Ini membuat kita tertekan dan ternyata yang diharapkan ataupun diekspektasi oleh orang tua kita membuat kita tertekan, kadang depresi dengan harapan-harapan. Dilanjut lagi misalnya dalam rumah tangga kita mungkin nonton film-film Korea, film-film romantis kan mana romantisnya pasangan mereka, baik laki-laki ataupun perempuannya, mampu membahagiakan, mereka saling memahami satu sama yang lain, sehingga yang kita lihat adalah bucin-bucinnya saja. Intinya kalau di dalam film itu jauh lah dari yang namanya sedih-sedih. Cinta yang penuh dengan ini enggak efek pada diri yang nonton. Misalnya yang biasa di dalam film-film Korea, teman. Kita nyata juga. Kita punya suami, kita punya istri misalnya. Kita berekspektasi pada suami dan istri kita, mereka mampu memahami kita. Mereka mempunyai sisi jiwa yang selain humoris, romantis. Ini ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Dan itulah yang membuat kita berada dalam lingkaran luka batin, teman-teman. Yang membuat diri kita berada di dalam kamar sendirian, menangis, yang mungkin tidak diketahui oleh pasangan kita. Itu contohnya. Dan contoh lainnya, teman-teman. Ketika kita punya harapan di masa depan, kita sebagai Gen Z dan Gen Alpha ini, seringkali kita dihadapkan dengan kecemasan. Kita terjebak dengan masa depan. Kita lihat sekarang bohongannya CPNS sekarang tuh ya. CPNS mengikuti 3 juta manusia. Satu lowongan ribuan manusia bersaing. Dan ini biasanya membuat kita cemas. Berhasil nggak ya? Lolos nggak ya? Kalau nggak lolos nanti gimana saya mau lamar dia? Kalau nggak lolos apa orang tua saya? Lolos bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan karir saya? Bagaimana dengan pertanyaan yang akan saya jawab nanti? Pekerjaan kamu apa sekarang? Biasanya kita alami ketika hari raya ya. Hari raya nih, momen-momen pertemuan keluarga, momen-momen pertemuan acara. Oke, mohon perhatian kepada para peserta semuanya. Oke, mohon perhatian kepada para peserta semuanya. Mungkin jaringan dari Kinosphere kita lagi kurang bagus. Jadi saya harap kepada para peserta semuanya untuk selalu standby dari awal hingga akhir. Jangan ada yang keluar. Tolong utamakan adabnya. Jika ada yang keluar, saya smackdown. Saya lempar ke Pulau Komodo. Silakan teman-teman untuk menunggu pemateri ya. Mungkin jaringan dari pemateri is not good. Jadi harap buat teman-teman semuanya, para peserta, untuk menunggu narasumber pada malam hari ini. Jangan ada yang keluar. Kalau keluar saya cubit ginjalnya. Tapi ginjalnya saya jual untuk buat beli Google Meeting. Google Meeting Premium. Soalnya setiap hari bayar Google Meetingnya. Tapi it's okay ya, rezeki dari Allah tuh ada saja. Jadi mungkin nanti jual ginjalnya teman-teman yang lagi malas atau yang lagi futur, kita jual aja ginjalnya. Setuju nggak nih? Nah, kakak.
Oke, teman-teman semuanya kita menunggu pemateri ya. Kalau seandainya pematerinya sudah hadir, tolong kabari di kolom komentar. Sudah saya buka kolom komentarnya. Dan saya harap kabar teman-teman semua di sini baik, imannya juga baik, dan gak down. Jadi insya Allah besok kita meet and greet ya bersama Uma nantinya, karena Alhamdulillah besok adalah hari miladnya. Miladnya Ana, jadi kita akan ketemu nantinya. Suara saya bagus, jelas nggak? Jelas ya. Kita menunggu pemateri ya teman-teman semuanya, dan mohon maaf mungkin kepada bentar Minca Erika sama Minca Irma tolong PC untuk Oke, alhamdulillah pemateri sudah hadir kembali. Kepada Ustaz Tagol Amin, tafadhol untuk melanjutkan materi yang sudah dipaparkan. Kepada Ustadz Muhammad, apakah jaringannya sudah stabil kembali? Ya, Van. Oke, udah dengar suara Ana? Iya, alhamdulillah sudah. Tadi suaranya nggak ada, akhirnya sudah ada kembali. Apa suaranya? Lagi sakit Apa ya ada Ustadz? Lagi sakit? Lagi Ya, sakit ya cuaca sini Ustadz? kurang. Oh, Ya, subhanallah. Semoga lekas cuaca sembuh ya di sini Ustadz, hujan teman-teman. juga. Mohon, Ya, iya. amin, amin. Teman-teman, mohon doanya ya, semoga Ustadz Muhammad lekas sembuh, Allah sembuhkan, amin. Tafadhol kepada Ustadz untuk melanjutkan materinya. Oke, baik, terima kasih. Afwan ya, Ana tinggal di pesantren dan lingkungan pesantrennya Ana berteman dengan hutan-hutan. Jadi biasanya kalau tinggal di hutan jaringannya agak susah sedikit. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan dan izin jaringannya bisa kita ambil juga dan ada sedikit kelancaran untuk kita. Baik, Ana lanjutkan lagi. Tadi sampai bahwasanya Allah Rasulullah SAW untuk menempa para sahabat dengan sabar. Karena ini, baik lagi teman-teman, Allah kasih kompas kita dalam menjalani kehidupan ini. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita lihat di sini bahwasanya Allah tahu bahwasanya hamba yang dicintainya, hamba yang sayanginya itu berada dalam selimut masalah. Jadi bagaimana kita menyibak masalah tersebut, membuka selimut masalah tersebut. Allah sampaikan, minta pertolongan kepadaku dengan sabar dan salat. Kita tahu teman-teman, bahwasanya ini sering juga Anda sampaikan kalau ngisi setiap kajian itu. Ini peristiwa yang benar-benar mengagumkan, peristiwa benar-benar hebat yang menjadi pelajaran dan hikmah ataupun ibrah bagi kita bersama, yang dimana Nabi Ismail alaihissalam bersama Siti Hajar nih, peristiwa yang benar-benar fenomenal sekali di zamannya. Sampai-sampai ini menjadi bagian ritualitas dari kegiatan ibadah haji. Sa'i, berlari dari Safa dan Marwah. Kita lihat bagaimana sabar ini mampu mengeluarkan Siti Hajar dari masalah. Sabar itu tidak fatalis, sabar itu tidak hanya pasrah, merengek. Misalnya, kan Siti Hajar ini adalah istri seorang nabi yang dekat dengan Allah, kekasihnya Allah, Khalilullah. Nah, istri dari Nabi Ibrahim. Siti Hajar tidak mengatakan seperti ini. Ya Ibrahim, mintalah doa kepada Tuhanmu. Karena kan doa dari Nabi itu pasti dikabulkan ya.
turunkan hujan ataupun turunkan makanan, turunkan minuman, biar kami tidak dahaga di sini, tidak terjebak dengan penderitaan dahaga. Karena teman-teman pada saat itu Siti Hajar ini diletakkan oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail itu di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir dekat dengan Ka'bah ya. Ini didirikan oleh Nabi Adam. Yang nanti bakal apa namanya itu diperbaiki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, di sini kita lihat cerita yang hebat, cerita yang ikonik, di mana Siti Hajar ini tidak merengek, tidak pasrah dengan keadaan. Langsung minta, ya Allah, kenapa engkau uji saya sedemikian rupa? Ya Allah, ini sungguh menyakitkan hati saya. Ya Allah, dahaga yang saya rasakan. Ya Allah, tentu kita bisa membayangkan bagaimana yang dialami oleh Siti Hajar. Tengah padang pasir, nggak ada makanan, haus. Tapi apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Bayangkan, dia sabar, survive, bertahan. Kalau sabar itu tidak hanya pasrah, tapi bagaimana dia survive, keluar dari masalah tersebut. Karena dia yakin fa inna ma'al yusra. Di bareng dari kesulitan itu pasti ada solusi. Maka apa yang dilakukan? Dia berusaha. Ketika melihat air di sana, kejar. Enggak ada ya, kejar lagi. Kejar sana sini. Hingga akhirnya apa teman-teman? Ingat, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ketika Allah bersama kita, keajaiban-keajaiban kehidupan itu akan Allah tunjukkan kepada kita, teman-teman. Maka syaratnya adalah sabar dan sholat. Dan keajaiban yang Allah berikan kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail lewat hentakan harapan yang disertai tawakal ala Allah, keluar dari hentakan harapan kaki Nabi Ismail, keluar dari air Zam-Zam yang abadi. Buahnya menghilangkan dahaga Nabi Ismail dan Siti Hajar. Tapi hebatnya adalah dia tidak hanya menghilangkan dahaga Siti Hajar dan Nabi Ismail, tapi menghilangkan dahaga, hasilnya menghilangkan dahaga miliaran manusia hingga detik ini, teman-teman. Dan kita bayangkan luar biasa ya hasil dari sabar ini, dan contoh seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, teman-teman, apapun cobaan-cobaan yang kita alami, coba kita survive, kita bersabar ya teman-teman. Kita keluar dari masalah tersebut. Sebagai contoh lagi Muhammad Al-Fatih, bagaimana sampai berbulan-bulan ya mencoba survive, bertahan dari keputusasaan. Kita lihat minggu pertama nggak berhasil membobolkan tembok pertahanan yang kuat dari Konstantinopel. Minggu kedua, minggu tiga nggak berhasil, tapi tetap survive, bertahan, berusaha mencari solusi bagaimana menaklukkan Konstantinopel, dan akhirnya buah dari sabar, survive, bertahan tersebut, hasilnya adalah kado yang membahagiakan. Ingat teman-teman, di balik kesulitan itu pasti ada kado. Seandainya kita bertahan, dan kita akan mendapatkan kado puncak keberhasilan tersebut. Kadonya adalah berita bahagia. Kalau di highlight berita tersebut ada highlight berita kebebasan. Konstantinopel berhasil direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Dan masih banyak contoh-contoh sabar yang lainnya. Contoh sabar yang lain adalah Henry Ford ya. Pada saat sekarang Henry Ford, apakah beliau adalah seorang penemu mobil, dan kita lihat nanti bahwa hasilnya adalah sabar menghasilkan orang-orang yang spesial. Henry Ford ini menciptakan mobil dengan mesin yang tangguh, mesin yang kuat, yang menghasilkan apa teman-teman? Bayangkan dalam satu hari itu ada 24 jam. 20 jam dia berikan perhatiannya untuk mewujudkan mimpinya, menciptakan mobil terhebat pada masanya, dan akhirnya menjadikan dia orang spesial, mampu menciptakan mobil spesial hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, orang-orang berkelas untuk mendapatkan mobil tersebut, karena mobilnya, mesin yang dihasilkan dari mobil tersebut hebat. Dan bayangkan, andaikan Henry Ford ini tidak sabar berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mewujudkan mimpinya, menciptakan mobil yang berkelas, maka apa teman-teman? Dia tidak akan berhasil mewujudkan mimpinya. Dan intinya adalah ketika Allah sampaikan pesan tersebut dan kita laksanakan, maka kita akan menjadi orang spesial. Yang kita lihat, generasi sahabat adalah generasi spesial karena mereka benar-benar menerapkan sabar itu sendiri. Sabar mampu mengeluarkan kita dari lembah masalah. Dan ingat teman-teman, kita punya mimpi, kalau mimpi kita setinggi bukit, maka ujiannya setinggi bukit juga, lelahnya seperti kita mendaki bukit. Kalau kita punya mimpi setinggi gunung Everest, maka ujiannya seperti itu juga.
Kita akan lelah, capek-capeknya, menderita, seperti kita mendaki gunung Everest. Tapi ingat, ketika kita bertahan, coba survive, maka kita akan mendapati kado di atas puncak. Kado yang benar-benar membuat kita bahagia, membuat kita seolah-olah hilang capek lelah kita tuh seperti hilang seketika. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting kita miliki agar kita memperoleh kebahagiaan sementara. Mungkin kebahagiaannya tidak selamanya, tetapi kebahagiaan sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan ketika kita berhadapan dengan masalah, tidak hanya sabar, kita butuh ketenangan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Jiwa kita ini kan lelah, ya, dengan ekspektasi-ekspektasi yang mungkin tak mampu kita laksanakan, yang tadi berefek pada kekecewaan ya teman-teman, luka batin dan segala macamnya. Ini biasanya karena kita terlalu berharap pada sesuatu yang kita tidak sandarkan kepada Allah. Ingat, segala sesuatu yang tidak sandarkan kepada Allah biasanya berakhir pada kekecewaan, yang banyak dari manusia mereka bersandar bukan kepada Allah, maka mereka akan mengalami kekecewaan yang tidak ada hentinya. Tetapi ketika kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kejutan. Apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita sabar, kita sholat, kita akan mendapat kejutan-kejutan seperti yang dialami oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dan teman-teman, kejutan yang luar biasa. Teman-teman bayangkan oleh Nabi Muhammad SAW, Muhammad Fatih Sulaiman Al-Qanuni. Kejutan luar biasa yang dialami Muhammad dan waktu yang singkat mampu menaklukkan kota, mampu menaklukkan yang dilanjutkan oleh menaklukkan era puasa dalam waktu yang singkat. Bayangkan, Allah mempermudah apa yang dimimpikan oleh Nabi Muhammad yang mungkin itu didapatkan untuk 1000 tahun lamanya berhasil. Tapi bayangkan teman-teman, walaupun itu kita, tapi Allah kasih kado-kado yang benar-benar membuat kita lewat dari jalan yang tidak disangka. Ingat, ketika Allah sudah bersama kita, maka semuanya kan dimudahkan, digampangkan. Walaupun sebelumnya Allah kasih susah terlebih dahulu, yang efek penderitaan kelelahan. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain sabar apa tadi? Salat. Kita berdialog, kita berbicara kepada Allah. Kita tahu bahwa dunia ini melelahkan, capek sekali. Kita melakukan aktivitas-aktivitas, kita benar-benar lelah. Lalu kita berdialog kepada Allah. Seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya serahkan segalanya. Saya benar-benar capek ya Allah. Saya benar-benar lelah ya Allah. Saya benar-benar tidak sanggup menjalani kehidupan ini ya Allah. Maka saya serahkan segalanya padamu ya Allah. Dan teman-teman, kita menyerahkan kepada yang benar-benar ahlinya loh. Yang punya alam semesta ini, yang mengendalikan alam semesta ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah lah yang mengurus kehidupan kita. Kita serahkan kepada yang memelihara kita, Rabbul Alamin, pemelihara kita karena Allah. Kita serahkan kepada yang memelihara kita, yang mengurus kita. Bayangkan, teman-teman, saya mencoba analogi seperti ketika sepeda motor saya, kan saya baru sedang berperjalanan menuju suatu tempat. Ketika tengah jalan, sepeda motor saya bocor. Bayangkan, kalau saya kasih kepada yang tidak ahli, maka lambat selesai motor saya ini. Bahkan bisa jadi bertambah rusak motor saya ini. Itu akan berakibat pada hati saya ini risau. Gimana nih? Berdasarkan rekam jejak dia, kata orang-orang sekitar, dia selalu berefek pada nggak berhasil memperbaiki, malah merusak motor tersebut. Tentu kita risau. Tapi, kalau kita serahkan motor kita kepada bengkel yang profesional, yang sudah terjamin rekomendasi, bahkan banyak orang yang ketika motornya tersebut diserahkan kepada bengkel tersebut, benar-benar berhasil memperbaiki motor tersebut sehingga tidak rusak lagi. Bayangkan, hidup kita ini sudah banyak yang rusak. Mental kita sudah rusak. Masa depan mungkin kita sudah rusak. Aktivitas kita sudah rusak dalam keseharian kita. Maka kita serahkan kepada bengkel kehidupan ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengurus dan memperbaiki, teman-teman. Dan kalau Allah sudah memperbaiki kehidupan kita, apakah kita meragukan keahlian Allah Subhanahu wa taala? Sampai ada kata bijak yang mengatakan, misalnya kita cemas dengan masa depan. Seandainya kita cemas dengan masa depan, sama saja kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita risau dengan rezeki kita, sama saja kita meragukan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita meragukan untuk tentang jodoh kita siapa ke depannya, karir kita ke depannya, sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ketika kita sholat, kita tuh menghinakan diri kita, merendahkan diri kita. Kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita tuh benar-benar nggak berdaya. Kita nggak sanggup, pokoknya capek, lelah dah menghadapi kehidupan ini. Maka ketika kita sujud, kita hinakan diri kita, seolah-olah kita tuh punya banyak masalah di pikiran kita, kita tumpahkan ketika kita sujud, dan seolah-olah Allah tuh mengatakan ketika kita sholat, wahai hambaku jangan risau, ya, fadkuruni adzkurukum, kata Allah. Ya kan, setelah itu kan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Ketika kau ingatku, maka aku akan mengingat engkau. Ketika Allah ingat kita, maka Allah akan berusaha menyelesaikan masalah kita. Walaupun banyak tafsiran dan lain sebagainya macamnya. Dan kalau kata Ustaz Hidayat itu ya, ketika kita menghinakan diri di hadapan Allah dalam bentuk gerakan sujud, ini kan bagian terhormat ini. Kita sujud seolah-olah kita menghinakan bagian terhormat ini. Kita benar-benar hina ya Allah. Buktinya kita hina itu kita nggak bisa memprediksi masa depan kita. Kita tidak bisa membuat masa depan kita tuh benar-benar terjamin. Maka kita berusaha, ya Allah, Engkau punya kuasa, maka tunjukkanlah keajaiban kamu di masa depan dengan keberhasilan kami di masa depan, sehingga kami jauh daripada kegagalan, kami jauh daripada sakit-sakit mental, anxiety, dan segala macam yang membuat kami benar-benar berada dalam penderitaan. Nah, ketika kita sujud, kita hinakan, maka kata Allah, mintalah apapun yang kamu inginkan. Lewat duduk di antara dua sujud kita ya. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Apa kata kita? Kita minta sama Allah, kita berdialog sama Allah di tengah kesedihan kita, sumpeknya hati kita, di tengah kesulitan hidup kita, di tengah penderitaan hidup kita, luka batin kita, kekecewaan yang kita alami dengan hidup, kita berharap sama Allah insya Allah, dan pasti Allah tidak akan mengecewakan kita. Apa kata kita? Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah saya. Warhamni, ya Allah, kasihanilah saya, ya Allah. Wajiburni, tutuplah aib saya. Wajiburni warfa'ani, angkatlah derajat saya, kedudukan saya di hadapan manusia, di hadapanmu. Warzuqni, berikan saya rezeki. Kita tahu bahwasanya kita tidak punya jaminan untuk mendapatkan rezeki. Maka Allah akan menjamin lewat permintaan kita. Warzuqni wahdini, berikan saya petunjuk di tengah dunia yang penuh dengan fitnah, di tengah dunia yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita bingung. Di tengah kebingungan dunia ini, kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahdini wa'afini, sehatkanlah saya ya Allah. Hati kita, mental kita, fisik kita. Fisik kita mungkin mudah pusing, mudah sakit, ataupun kita sedang mengalami sakit. Tidak hanya fisik, mental kita, hati kita, batin kita juga sakit. Kita minta kepada Allah, warzuqni wahdini wa'afini, sehatkan saya ya Allah, sehatkan saya ya Allah, sehatkan saya ya Allah, wa'afini wa'afu anni, dan maafkanlah saya ya Allah. Dah abaikanmu, saya sudah melakukan hal-hal yang kau benci, tapi saya yakin engkau itu maha penyayang, maha cinta dengan kami. Buktinya ketika kami melakukan kesalahan, engkau mau memaafkan kami. La taqnatu min rahmatillah, sampai-sampai engkau mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah Muhammad kepada hambaku yang sudah melampaui batas, kata Allah. Jangan kita melampaui batas ini udah kelewatan loh sama Allah. Sama kayak kalau kita kayak sama pasangan kita, sama orang tua kita tuh, kita udah mencaci maki orang tua kita, membantah orang tua kita, kita tidak melakukan apa yang disuruh. Tentu kecewa orang tua kepada kita. Dan begitu juga seandainya Allah mempunyai rasa kecewa, pasti Allah mempunyai rasa kecewa teramat pada kita yang sudah tidak memperdulikan Allah. Kita lebih memperdulikan si doi crush, kita lebih sibuk apa nama istilahnya itu, kita lebih sibuk stalking tokoh-tokoh tertentu, idola-idola kita, daripada Allah. Kita lebih sibuk stalking A, B, C, D, fulana. Kita lupa dengan Allah. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari kasih sayang dan cintaku. Ini hanya keluar dari hati. Kalau manusia punya perasaan ini akan keluar dari hati yang benar-benar cinta, benar-benar sayang dengan kita. Dan Allah, wa'afu anni, kata kita, ya Allah, maafkanlah saya. Dan ini teman-teman,
kita lakukan ketika sholat, dan insya Allah itu akan menenangkan jiwa kita di tengah kesempekan dunia ini, di tengah yang dunia ini membuat kita benar-benar lelah. Kita udah sabar itu capek, pasti capek. Sabar itu seperti kita mendaki gunung. Dari lembah penderitaan kita ingin sampai pada puncak kebahagiaan. Nah, ketika hendak sampai pada itu capek. Jadi bagaimana menghilangkan ataupun mereda, netralisir lelahnya jiwa kita tadi, maka dengan cara melaksanakan sholat. Kan Rasulullah SAW di dalam Ihya Ulumuddin itu ya, Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, ya Bilal, istirahatkan jiwa kami dengan sholat. Dan teman-teman ingat, ini terakhir daripada Anda pribadi, isi materi kita pada malam hari yang berbahagia ini, ingat, dunia ini seperti padang pasir, kita berjalan berhadapan dengan kegersangan. Padang pasir berhadapan dengan tantangan matahari yang melelahkan kita, membuat kita dahaga, yang melelahkan jiwa kita juga, melelahkan kita. Itu ini sudah melelahkan. Jalan berpetualang teman-teman, jangan sampai kita tertipu dengan fata morgana, dengan ilusi-ilusi yang membuat kita makin lelah. Cukuplah, jangan sampai kita benar-benar terjebak pada kelelahan. Menuju tujuan kita, yakni kita ingin surga. Sebetulnya tujuan kita ini adalah mencapai oasis kebahagiaan, di mana oasis kebahagiaan tersebut mengantarkan kita kelak di surga bersua dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terjebak pada ilusi fata morgana, buat kita terdistraksi dan bahkan pernah membuat kita sampai pada bahagian. Malahan itu akan ilusi tersebut akan mengantarkan kita pada penderitaan neraka yang berkekalan, yang sahabatnya adalah syaitan dan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Circle-circle seperti ini adalah circle yang dibenci oleh orang-orang beriman, dan circle yang dirindukan oleh orang-orang beriman adalah telah berjumpa dengan para sahabat Rasulullah SAW dan circle-circle orang-orang soleh, Nabi Allah, dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sedemikian. Karena fitrahnya, ruh kita ingin circle-circle ini sedemikian rupa. Demikian daripada anak pribadi. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad. Semoga dari apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita ambil 2 pertanyaan tercepat ya teman-teman. Baik, yang pertama ini ada dari Nainai. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara agar kita tidak merasa sombong dan lebih dari orang lain ketika contoh kita sedang baca Al-Quran sementara teman kita sedang bernyanyi ria. Mohon jawabannya, terima kasih Ustadz. Ya baik, ini langsung jawab ya. Oke, pertanyaan adalah bagaimana mencoba, ya mungkin itu manusiawi juga ya, punya perasaan sombong ketika kita berada di atas yang lainnya. Maka cara yang pertama adalah kita melihat yang lain bahwasanya ada yang lebih tinggi daripada kita dan mereka tidak mempunyai rasa sombong sedikit pun, sebagai contoh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dan cara yang lainnya adalah kita melihat contoh yang mengerikan. Kalau kita bersikap sombong, siapa contohnya? Adalah iblis. Ketika di hatinya mempunyai rasa sombong, maka Allah benci, Allah jauh daripada orang yang sombong. Allah jauh, Allah hinakan iblis karena punya rasa sombong. Dan siapa lagi contohnya? Firaun. Dia merasa sombong. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang paling tinggi, mengaku Tuhan, sombong dia sebagai manusia. Dia menganggap dirinya punya power, punya kekuatan yang mampu menaklukkan manusia, menguasai bumi ini. Tapi bagaimana akibatnya? Allah hinakan dia di tempat yang serendah-rendahnya, tidak di bumi. Bukan di bumi, tidak di daratan. Tetapi bahkan di bagian yang terendah, yaitu di dasar lautan. Dan
teman-teman, ini hal-hal yang membuat kita mengambil ibrah bahwasanya kita tidak boleh bersikap sombong. Ini bahaya, terutama bagi amal kita. Bisa saja Allah hilangkan amalan kita tersebut karena kita tidak niatkan ibadah tersebut karena Allah, malah menunjukkan riya dan segala macamnya. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat, kalau kita punya perasaan cinta dengan Allah, maka kita akan melakukan apapun yang Allah suruh. Jika Allah mengatakan jangan sombong, maka akan kita serahkan diri kita kepada Allah. Apapun yang Allah benci, kita jauhi. Apapun yang Allah larang, kita benci untuk melawannya. Bahkan kita rela melakukan apapun yang Allah suruh. Dan mustahil para muhibbin, para pencinta Allah mempunyai rasa sombong. Karena mereka meyakini bahwa yang berhak mempunyai sikap sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di perasaan ataupun di hati orang-orang beriman, mereka menganggap bahwasanya bisa jadi si A itu, ini cara pandang orang beriman ya, bisa jadi si A itu punya amal soleh tersendiri yang membuat dia itu unggul di hadapan Allah. Bisa jadi dia itu melaksanakan sholat tahajud, bisa jadi dia melaksanakan suatu ibadah sedekah yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menghebatkan dirinya di sisi Allah. Dan hal-hal ini yang harus kita ketahui yang membuat diri kita tidak sombong, karena tidak semua amalan itu bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Bisa jadi dia punya amal tersembunyi yang dia lakukan. Mungkin itu ya, yang mudah-mudahan kita jauhkan dari sifat bahaya ini, sifat sombong. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Motor. Baik, Ustadz, yang selanjutnya ada dari Nurjana Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi orang-orang yang tidak menyukai kita, Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin. Baik, bagaimana cara kita melatih kesabaran? Kalau bahasa dan pertanyaannya bagaimana cara melatih, berarti kita harus di-training terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa berhebat? Contoh, bagaimana caranya speaking? Saya di-training dulu. Diuji di depan panggung, ya kan? Dan saya harus punya banyak jam terbang, diuji di depan panggung, seterusnya mungkin diuji dengan grogi dan segala macam. Senantiasa latihan. Terlebih dahulu baru dia bisa hebat dalam berkomunikasi. Nah begitu juga, kalau kita pengen hebat di sabar, maka kita harus diuji terlebih dahulu. Ketika kita berhadapan dengan masalah, kita tidak jangan dihindari. Kita kan pengen melatih sabar, kita harus training sabar kita. Kita harus berhadapan dengan masalah. Ketika punya masalah lagi selesaikan. Punya masalah lagi selesaikan. Sehingga ketika kita sudah terbiasa berhadapan dengan 1000 masalah, maka insya Allah melatih kesabaran kita. Dan ingat teman-teman, seandainya kita merasa lelah dengan sabar, ingat, seperti kita ingin meraih mimpi kita, misalnya, jangan lihat pada prosesnya, jangan lihat pada tantangannya, tapi lihat pada hasilnya. Yang insya Allah itu akan menghibur proses kita, yaitu akan menghibur kesabaran kita. Nggak apa-apa lah saya sabar, insya Allah di depan saya nanti ada kado yang akan menyegarkan dahaga penderitaan saya, kado yang membuat hati saya benar-benar bahagia dan menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Karena buah dari kesabaran itu pasti hal-hal yang lebih manis daripada madu, teman-teman. Dan intinya, mungkin kalau kita tidak bisa melihat proses, lihat hasilnya. Yang membuat kita tuh benar-benar sabar. Dan ingat, sabar itu harus dilatih. Kalau pengen lebih sabar ya, hebat dalam sabar, kita punya kehebatan dalam sabar, latih sabarnya. Masalah satu, masalah dua, masalah tiga, yang masalah yang kita hadapi, maka diperlatih dengan kesabaran. Profesional dalam kesabaran, sudah dapat lisensi ya kesabarannya ya. Ya mungkin demikian yang dapat Anda jawab. Selanjutnya Anda teruskan kepada Pak Madu. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad yang telah menjawab semua pertanyaan dari para peserta. Lalu selanjutnya adalah acara penutupan. Jika berkenan, Ustadz Muhammad bisa menutup kajian pada malam hari ini.
Afwan Ustadz, apa bisa menutup kajian pada malam hari ini? Oke, baik. Ini ditutup dengan doa atau tutup closing statement atau gimana? Boleh dengan doa Ustadz. Oke, baik. Baik, teman-teman. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Kita buka koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bangun jaringan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta apapun kepada Allah yang insya Allah kabulkan. Syaratnya kita minta terlebih dahulu, baru terbuka eh, selimut baru terbuka hal-hal yang mungkin sekarang masih tertutup, dan syaratnya minta doa. Baik, sebelumnya kita istighfar terlebih dahulu. Ampun atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dosa yang kita lakukan ketika kesendirian, dosa-dosa yang kita lakukan secara sembunyi, dan itu yang terkadang seolah-olah kita menunjukkan kepada Allah, kita lebih takut melakukan dosa di hadapan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seolah-olah juga kita mengatakan pandangan Allah itu lebih rendah daripada pandangan manusia. Astagfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Al-Latif, ya Maha Lembut. Kau tahu bagaimana ketika kami berhadapan dengan masalah, kami ini sebenarnya nggak kuat. Kami nggak berdaya. Terlalu banyak penderitaan yang kami alami, ya Allah. Ketika kami sebagai seorang anak, tanggung jawab kami besar. Kami sebagai orang tua misalnya, tanggung jawab kami besar juga. Dan ketika kami berhadapan dengan masalah yang sudah pasti akan kami alami, selalu hati kami ini merasa takut, tak mampu menyelesaikan masalah tersebut. Dan kami harap campur tangan-Mu, ya Allah. Kami yakin ketika Engkau sudah ikut campur tangan dalam menyelesaikan masalah kami, semuanya tuntas, bersih, tanpa menyisakan sedikit masalah pun, ya Allah. Kami harap pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah, hidup ini penuh dengan kebingungan, penuh dengan hal-hal yang membingungkan. Bantu kami, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan-jalan yang mengantarkan kami pada solusi dan keluar dari berbagai masalah, ya Allah. Jauhkan hal-hal yang membuat kami terjebak pada masalah, terjebak pada penderitaan, terjebak pada luka batin, terjebak pada kekecewaan. Jauhkanlah kami daripada itu, ya Rabb. Setelah kami mengalami itu, berikan kekuatan sehingga kami mampu melewatinya dan berhasil sampai pada keberhasilan dan kebahagiaan, ya Rabb. Ya Rabb, pada hari ini siapapun dari kami yang mempunyai masalah, bantu selesaikan masalah kami, ya Rabb. Dan akademiknya dengan pemanggang, masalah dengan keluarganya, masalah dengan hidupnya, itu selesaikan, ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami kelompok orang, sekelompok kecil, circle kecil yang menjadi manusia paling cinta, paling sayang, paling dekat denganmu di akhir zaman ini. Ya Rabb, ya Rabb, pada hari ini kami punya saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Kami lihat mereka penuh dengan penderitaan. Kami lihat mereka penuh, dari mereka banyak yang kelaparan. Kami lihat dari mereka sedikit pun tak tersisa ruang kebahagiaan. Kami lihat dari mereka yang kami dengar adalah jeritan-jeritan ketakutan, jeritan-jeritan kesedihan, jeritan-jeritan kekecewaan. Ya Rob, jadikanlah kami bersatu. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang memerdekakan Palestina. Jadikanlah kami termasuk saudara-saudara yang mampu membahagiakan saudara-saudara kami di sana. Ya Rob, di tengah kekecewaan dunia ini, di tengah kegelisahan
dunia yang penuh kecewa ini. Kami berharap Engkaulah satu-satunya tempat kami bergantung. Engkaulah satu-satunya tempat kami keluar dari kekecewaan. Sungguh banyak manusia yang membuat kami kecewa, ya Rob. Sungguh banyak manusia sudah membuat kami menderita, ya Rob. Ketika kami meminta pertolongan, ada yang menolong, ada yang tidak. Yang berujung-ujung selalu berada pada kekecewaan, ya Rob. Kami tahu, hanya kepada Engkau tempat berharap yang benar. Dan kami yakin Engkaulah yang akan menyelesaikan semua permasalahan kami. Wahai pemelihara alam semesta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.